Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisul Babah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fonologi, baik dari sejarahnya, apa itu fonologi, dan cabang-cabang yang ada di dalamnya. Bahasa adalah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan juga mengekspresikan diri. Bahasa merupakan entitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat penuturnya. Oleh sebab itu, bahasa memiliki peranan dan posisi yang penting dalam berkomunikasi sosial. Hal ini sesuai dengan wujud manusia sebagai Homo sapiens dan juga sebagai Homo longiens. Kemampuan dalam berbahasa, seorang penutur dituntut untuk memiliki suatu keterampilan. Menurut Chomsky, terdapat dua keterampilan yang harus dimiliki oleh penutur bahasa, yaitu kompetens dan performance. Ketika seorang pengguna bahasa berbicara, ia sekaligus menggunakan kedua keterampilan itu, yaitu mengatur tata bahasa dan menggunakannya, serta penggunaan yang ada dalam diri secara keseluruhan. Hal ini digunakan oleh pengguna bahasa dalam berbicara, agar maksud dan tujuan yang ingin disampaikan dapat dipahami. Di antara banyak bahasa yang digunakan dalam menyampaikan maksud dan tujuan, serta mengekspresikan diri, terdapat salah satunya adalah bahasa Arab yang digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan 27 negara di Timur Tengah dan juga di Afrika Utara. Lebih dari 422 juta penduduk bumi menggunakan bahasa Arab dalam aktivitas dan jumlah ini terus berkembang dengan pesat. Bahasa Arab juga menjadi bahasa resmi Persyarikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 1973. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para ilmuwan dan linguis untuk meneliti bahasa Arab tersebut. Langkah utama yang perlu dilakukan dalam mengkaji linguistik Arab adalah meneliti bunyi-bunyi bahasa yang keluar dari alat ucap. Kemudian dilanjutkan dengan studi analisis morfologi, sintaksis, dan seterusnya. Fonologi merupakan materi dasar dalam kajian linguistik yang memberikan persoalan-persoalan tentang bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan lewat alat ucap, baik bunyi bahasa yang memperdulikan arti atau fonetik maupun tidak, yaitu fonemik. Bunyi-bunyi bahasa yang diujarkan akan menghasilkan beribu-ribu kata yang bervarian dan bermakna. Demikian pula dari rangkaian-rangkaian kata yang tersusun akan menghasilkan beribu-ribu kalimat hingga menjadi bahasa yang kompleks. Taib menyebutkan bahwa fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Hal senada juga diutarakan oleh Robin dalam bukunya Linguistik Umum, mengatakan bahwa fonologi merupakan kajian tentang bunyi bahasa dalam bentuk pola dan sistemnya. Fonologi dalam lintas sejarah dapat dikategorikan ilmu yang lama sekaligus ilmu yang baru. Dianggap sebagai ilmu yang baru dikarenakan fonologi sebagai sebuah disiplin ilmu mandiri tumbuh dan berkembang pada abad ke-19 setelah era kebangkitan strukturalisme Eropa yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya, yaitu Cours de linguistique générale. Fonologi dianggap ilmu yang lama dikarenakan fonologi telah dikaji di berbagai negara seperti India, Yunani, dan Romawi. Di Yunani, ilmu bunyi dianggap sebagian dari ilmu tata bahasa yang berhubungan erat dengan derivasi, etimologi, semantik, dan juga penuturan kata pada kalimat. Pada awalnya, ilmu bunyi yang dikenal di Yunani masih sangat sederhana, yang belum menjadi sebuah disiplin ilmu. Plato yang telah memperkenalkan adanya alofon dalam vokal dan konsonan bahasa Yunani. Ilmuwan yang pertama menggunakan istilah fonetik ini adalah ilmuwan Prancis, yaitu Zoga, dalam penelitiannya tentang huruf hieroglif atau huruf yang digunakan warga Mesir kuno dalam menuliskan bahasa mereka, yang diadakan pada tahun 1797. Kemudian disusul oleh Champollion pada tahun 1822 dalam penelitiannya tentang fonetik hieroglif dan diteruskan oleh Kirby pada tahun 1826. Pada tahun 1841, seorang ilmuwan Latam menggunakan istilah bunyi sebagai cabang ilmu fisika yang khusus berkenaan dengan bunyi fonetik akustik, di mana yang mengkaji bunyi menurut sifatnya sebagai getaran udara dengan memandang bunyi bahasa sebagai gelombang bunyi. Pada tahun 1875,
Moore dan Merkel menggunakan istilah ilmu bunyi sebagai salah satu bidang ilmu psikolog yang khusus berkenaan dengan ucapan. Lalu selanjutnya yaitu Sievers menggunakan istilah ilmu bunyi dengan maksud ilmu tentang bunyi bahasa, seperti pengertian yang kita kenal sekarang ini. Jauh sebelum Zoga meneliti, pada abad kedua Hijriah, fonologi telah memiliki akar historis yang kuat di tanah Arab. Tepatnya sejak Al-Quran diturunkan dalam lembar sejarah ilmu-ilmu yang berkembang di dunia Islam. Pada periode awal, fonologi memiliki posisi yang sangat vital dan penting dalam menjaga kemurnian bacaan Al-Quran agar terhindar dari distorsi, baik bacaan maupun makna. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah mendeskripsikan makhraj dan sifat bunyi-bunyi Al-Quran dengan sangat detail, melebihi dari deskripsi yang dilakukan ilmuwan lain sampai sekarang. Ilmu bunyi Al-Quran tersebut mereka populerkan dengan nama ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Ilmu tajwid dan ilmu qiraat termasuk ilmu yang pertama lahir setelah lahirnya Islam, ketika Abu Ubaid Qasim bin Salam dengan bukunya yang berjudul Al-Qiraat. Kemudian disusul oleh Musa bin Abdullah bin Yahya Al-Haqqani dengan meluncurkan kumpulan syairnya yang diberi nama dengan Qasidah Al-Haqqaniyah yang berisikan bunyi-bunyi Al-Quran. Belum lagi dengan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi telah menyusun sebuah kamus dengan menekan sistem bunyi atau nizam as-saut berbahasa Arab yang berjudul Al-Ain, yang entry-nya disusun berdasarkan makhraj bunyi yang terjauh di tenggorokan sampai yang terdekat pada organ mulut dan sekitarnya. Upaya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya Sibawayh dengan menyusun sebuah buku dengan nama Alkitab yang terdiri dari 4 jilid. Dalam jilid keempat, beliau membuat bab khusus tentang bunyi dan membuat namanya dan bab Al-Idgham. Menurutnya, huruf Arab itu berjumlah 29 dan kadang sampai berjumlah 35 jika didasarkan pada bacaan Al-Quran dan syair. Bahkan, mencapai 45 jika didasarkan pada huruf yang jarang digunakan oleh orang Arab. Ibnu Sina yang lebih dikenal dengan Avicenna di dunia barat, salah satu cendekiawan muslim yang juga mengembangkan ilmu ini, tidak hanya menuliskannya pada buku yang berjudul Risalah Asbab Hudus Al-Huruf. Ibnu Sina dalam mengulas materi fonologi Arab bukan hanya menerapkan metode analisis fisiologis, namun juga menggunakan analisis filosofis yang dikembangkan dalam filsafat, sehingga dalam pembahasan fonologi Arabnya mencakup berbagai aspek meski tidak sedetail buku-buku fonologi modern. Abu Al-Fath Al-Mausuli dalam bukunya Sirusinat Al-I'rab telah memperkenalkan organ bicara, makhraj, sifat-sifat bunyi, vokal panjang dan pendek, dan berbagai fenomena bunyi seperti tebal tipis dan qalqalah. Belum lagi dengan bukunya kedua yang berjudul Al-Khosois yang menggunakan metode sosiologis untuk menjelaskan teori-teori linguistiknya. Hal ini menunjukkan bahwa linguis Arab juga mempunyai andil yang besar dalam melahirkan ilmu bunyi yang populer dengan nama fonologi. Yang selanjutnya yaitu pengertian fonologi. Menurut Krida Laksana dalam Kamus Linguistik, fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Fonologi adalah bagian tata bahasa atau bidang bahasa yang menganalisis bunyi bahasa secara umum. Istilah fonologi ini berasal dari gabungan dua kata Yunani, yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti tatanan, kata, atau ilmu, disebut juga tata bunyi. Tetapi, bunyi yang dipelajari dalam fonologi bukan bunyi sembarang bunyi, melainkan bunyi bahasa yang dapat membedakan arti dalam bahasa lisan ataupun tulis yang digunakan oleh manusia. Bunyi yang dipelajari dalam fonologi kita sebut dengan istilah fonem. Fonem tidak memiliki makna, tapi peranannya dalam bahasa sangat penting karena fonem dapat membedakan makna. Misalnya saja fonem L dengan R. Jika kedua fonem tersebut berdiri sendiri, pastilah kita tidak akan menangkap makna. Akan tetapi, lain halnya jika kedua fonem tersebut kita gabungkan dengan fonem lainnya seperti M, A, dan H. Maka fonem L dan R bisa membentuk makna marah dan malah. Bagi orang Jepang, kata marah dan malah mungkin mereka anggap sama karena dalam bahasa mereka tidak ada fonem L. Oleh karena itulah sangat penting bagi kita untuk mempelajari fonologi. Dan fonologi mempunyai dua cabang kajian. Pertama, fonetik, yaitu cabang kajian yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan.
Fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Haier membagi urutan proses terjadinya bunyi bahasa itu menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu fonetik artikulatoris atau fonetik organis atau fonetik fisiologi, mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua, fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam, frekuensi getarannya, amplitudenya, dan intensitasnya. Yang ketiga yaitu fonetik audiotoris, mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Dari ketiga jenis fonetik tersebut, yang paling berurusan dengan dunia linguistik adalah fonetik artikulatoris, sebab fonetik inilah yang berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan oleh manusia. Sedangkan fonetik akustik lebih berkenaan dengan bidang fisika, dan fonetik audiotoris berkenaan dengan bidang kedokteran. Yang selanjutnya itu fonemik, adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Fon adalah bunyi ujaran yang bersifat netral atau masih belum terbukti membedakan arti. Sedang fonem ialah satuan bunyi ujaran terkecil yang membedakan arti. Variasi fonem karena pengaruh lingkungan yang dimasuki disebut alofon. Gambar atau lambang fonem dinamakan huruf. Jadi fonem berbeda dengan huruf. Untuk menghasilkan suatu bunyi atau fonem ada 3 unsur yang penting, yaitu yang pertama udara, yang kedua artikulator atau bagian alat ucap yang bergerak, dan yang terakhir yaitu titik artikulasi atau bagian alat ucap menjadi titik sentuh artikulator. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan, sedangkan konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan rintangan dalam penjelasan yang barusan adalah terhambatnya udara keluar oleh adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator. Hal-hal yang terkait dalam fonologi yang pertama yaitu fonem. Fonem adalah kesatuan bunyi yang terkecil dan sistem bunyi-bunyi bahasa yang dapat berfungsi sebagai pembeda makna. Dan fonem juga merupakan objek kajian dalam ilmu fonemik. Lalu yang kedua yaitu identifikasi fonem. Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi fonem itu termasuk atau bukan, kita harus mencari sebuah satuan bahasa yang biasanya merupakan kata yang mengandung bunyi, lalu membandingkannya dengan kata yang lain yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Kalau ternyata kedua satuan bahasa itu mempunyai makna yang berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa bunyi tersebut adalah fonem, karena dia bisa atau berfungsi membedakan makna kedua satuan bahasa tersebut. Misalnya dalam bahasa Arab juga ditemukan adanya fonem, seperti contoh zunubun dan zunub, di mana kedua kata tersebut mempunyai arti yang berbeda, yaitu zunubun dosa-dosa dan zunubun bulu ketiak. Lalu yang ketiga yaitu klasifikasi fonem. Dalam kajian fonologi, fonem dapat diklasifikasikan atas 2 bagian, yaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. Apa yang dimaksud dengan fonem segmental adalah vokal dan konsonan dalam fonologi ataupun fonem-fonem yang berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran. Dan yang dimaksud dengan suprasegmental adalah jalinan atau susunan bunyi yang dapat membedakan arti suatu kata dengan kata yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan segmen adalah satuan bahasa yang diabstraksikan dari suatu teks, misalnya font atau fonem sebagai suara bunyi, morf atau morfem sebagai satuan gramatikal. Lalu yang keempat adalah identifikasi fonem bahasa Arab berdasarkan klasifikasi fonemnya. Yang pertama yaitu fonem vokal dalam pembuktian bunyi-bunyi vokal dalam bahasa Arab, termasuk fonem atau tidak. Itu dapat dilihat sebagai berikut. Untuk contohnya yaitu vokal I pendek dan vokal I panjang. Contohnya pada kalimat sinun yang berarti gigi dan sin yang berarti huruf sin. Vokal I pendek dan vokal I panjang dalam bahasa Arab adalah 2 buah fonem yang hampir sama, namun dapat membedakan makna.
Contoh lainnya yaitu pada vokal I dan U, seperti contoh birun yang artinya kebaikan dan burun yang artinya gandum. Vokal I dan vokal U di sini dalam bahasa Arab adalah dua buah fonem yang hampir sama, namun dapat membedakan makna. Identifikasi fonem yang kedua yaitu fonem konsonan. Di antara beberapa fonem yang teridentifikasi memiliki kesamaan dalam bahasa Arab. Seperti contoh, yang pertama yaitu konsonan ta dan to. Seperti contoh kalimat tin yang artinya buah tin dan tin dengan menggunakan to yang artinya tanah. Konsonan ta dan to di sini dalam bahasa Arab adalah dua buah fonem yang berbeda dan dapat membedakan makna. Contoh lainnya seperti konsonan k dan ki atau kof. Misal dalam kalimat kalbun yang artinya anjing dan kolbun yang artinya hati. Konsonan kaf dan kof dalam bahasa Arab ini merupakan dua buah fonem yang berbeda dan dapat membedakan makna. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan manfaat fonologi dalam penyusunan bahasa. Ejaan merupakan peraturan penggambaran atau pelambangan bunyi ujar suatu bahasa. Karena bunyi ujar adalah dua unsur, yaitu segmental dan suprasegmental. Ejaan pun menggambarkan atau melambangkan kedua unsur bunyi tersebut. Perlambangan unsur segmental bunyi tidak hanya bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujar dalam bentuk tulisan atau huruf, tetapi juga bagaimana menuliskan bunyi-bunyi ujar dalam bentuk kata, frase, klausa, dan kalimat. Lalu bagaimana memenggal suku kata dan bagaimana menuliskan singkatan, nama orang, lambang teknis keilmuan, dan sebagainya. Perlambangan unsur suprasegmental bunyi ujar menyangkut bagaimana melambangkan tekanan, nada, durasi, jeda, dan intonasi. Perlambangan unsur suprasegmental ini dikenal dengan istilah tanda baca atau punktuasi. Tata cara penulisan bunyi ujar ini bisa memanfaatkan hasil kajian fonologi, terutama hasil kajian fonemik terhadap bahasa yang bersangkutan. Oleh karena itu, hasil kajian fonemik terhadap ejaan suatu bahasa disebut ejaan fonemis. Cukup sekian materi fonologi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.